Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agung Pen Official, tentunya di channel putaran modifikasi motor khususnya. Pada kesempatan video kali ini saya tentunya membahas lagi tentang dunia seputaran modifikasi motor ya lur ya. Tentunya saya akan menceritakan ataupun bercerita sedikit pengalaman saya memodifikasi motor Yamaha Vixion 2010 ini. Sudah terlihat penampakannya di belakang saya seperti ini, dan apa saja keluh kesahnya, susah senangnya saat memodifikasi seperti ini, nanti bisa teman-teman pantengin terus video dari saya. Dan bagi teman-teman semua yang menyukai video-video dari saya, jangan lupa like dan komen ya. Apabila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, bisa berkomentar di bawah tentang apa saja, intinya tentang dunia seputaran modifikasi motor lur ya, ataupun perkabel-kabelan ataupun tentang apa, intinya ditanyakan di komentar. Oke. Yang pertama saya akan berbagi sedikit pengalaman saya saat memodifikasi motor Yamaha Vixion ini, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan tersendiri. Untuk memodifikasi motor Yamaha Vixion ini untuk harian. Ini motor Yamaha Vixion 2010 ini saya modifikasi seperti ini bukan untuk hanya dianggurkan di kosan ataupun di rumah ya teman-teman. Ini saya buat harian, baik ke mana, ke kampus, ke acara-acara anif maupun cari-cari makan, saya buat harian motor ini, tidak dianggurin begitu saja. Mungkin banyak teman-teman yang bilang di komentar, bertanya ya di komentar bahwasanya memodifikasi Yamaha Vixion seperti ini apakah aman atau tidak dan nyaman atau tidak. Tentunya ban seperti ini aman atau tidak untuk harian. Di sini saya akan membahas satu persatu. Dari segi keamanan, mungkin kalau keamanan ya tergantung kita yang membawa. Kalau kita membawanya ugal-ugalan, terus ada jeglongan ataupun ada polisi tidur di gasak, gas-gasan di jalan, itu mungkin tidak aman ya. Tapi kalau membawa santai, tahu tata cara berkendara itu seperti apa, itu menurut saya aman-aman saja. Dan keamanan itu biasanya semisal ya, kalau ada polisi ataupun ada apa ya, razia-razia ya, tentunya saja tidak aman ya kalau memodifikasi seperti ini. Apalagi tidak ada spion, tidak ada sen, tidak ada lampu, sudah diganti pelek, ban kecil-kecil dan warna, tentunya modifikasi tidak standar lagi. Ini tidak aman untuk di pergian keluar ataupun ke mana-mana ya. Tapi kalau segi keamanan insya Allah aman lah motor ini untuk harian. Dan apakah ban kecil ataupun ban cacing ini bisa untuk harian? Tentu saja saya berkata bisa saja, karena saya sudah membuktikan pengalaman saya dari sini ya, dari Jogja ke Lampung, dan Lampung ke Jogja lagi ya, alhamdulillah aman, tidak ada trouble satu sama sekali pun. Tentunya aman-aman saja. Tapi kalau semisal teman-teman ingin berpergian jarak jauh, saya sarankan mending memakai ban-ban besar, karena tidak rekoso loh ya, bahasa Jawanya tidak rekoso. Karena bahasa Indonesianya apa Mas Dipeng? Rekasa rekasa itu apa, kurang paham. Intinya itu, kalau teman-teman ingin mudah ataupun ingin apa ya, ingin cepat sampai tujuan, buru-buru,
itu lebih baik saya sarankan memakai ban yang besar-besar. Kalau ban-ban kecil ini hanya orang-orang yang slow, orang-orang yang santai, orang-orang yang tidak punya pekerjaan seperti saya. Mungkin hanya itu saja yang pembahasan dari segi keamanan ataupun kenyamanan motor Yamaha Friction saya modif seperti ini, pengalaman saya pribadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan saya ya tentang pengalaman saya saat memodifikasi motor Yamaha Friction 2010 ini. Tentunya sangat rumit dan sangat ada sesuatu senang dan bahagianya lah intinya saat memodifikasi Yamaha Friction ini. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lain, saya minum dulu ya, minum es ini. Dapat kiriman dari Mas Ipeng dari Bengkulu. Karena mau ngopi belum ada uang teman-teman, uangnya lagi 0 rupiah. Jadi nggak ada dana info kenakalan dulu mas ya, lagi 0 rupiah. Saya lanjut ke pengalaman saya saat memasang stang jepit ini ya. Bahasanya kalau di sini stang jepit ini ya, seperti ini. Pengalaman saya dari tahun 2018 saya memakai stang jepit ini, model seperti ini. Pemakaian jarak jauh itu alhamdulillah aman-aman saja. Dan saya sarankan lebih baik memakai stang yang derajat ataupun stang yang nui-nui, model nui itu. Karena kalau stang seperti ini kan di sini baut, ada baut-bautnya itu. Jadi kalau semisal ada lubang ataupun ada polisi tidur, kita tidak tahu lagi posisi ngebut ataupun lagi santai, kita tidak tahu itu bisa anjlok ya. Bautnya itu bisa dol. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman semua kalau pingin aman atau pingin mudah, cari simpelnya saja. Kalau pergi-pergi jauh, teman-teman semua sering pergi jauh atau touring-touring, lebih baik saya sarankan jangan memakai stang seperti ini. Lebih baik masang stang nui atau masang derajat, itu stang derajat ya. Yang model jepit juga nggak apa-apa itu karena las-lasan langsung dilas. Kalau seperti ini kan dia itu modelnya baut-bautan, jadi agak lumayan ringkih lah kalau menurut saya. Tetapi kalau teman-teman ingin memodifikasi seperti ini juga ya tidak apa-apa. Ini juga cocok untuk buat harian. Saya juga sudah membuktikan buat harian seperti ini sudah menjeglong ataupun mendapatkan jeglongan saat kencang juga sudah pernah, dan alhamdulillah aman-aman saja. Cuma saja peleknya ini agak sedikit ngeleor ya, karena ya itu jeglongan yang sangat dalam. Terus yang kedua yaitu saya memakai arem ini ya, arem Repro bukan B-Pro. Ini kopi B-Pro. Ini bahasanya kalau di sini Repro ya. Ini dibuat sendiri ataupun orang membuat mengkopi dari arem B-Pro. Ini untuk Friction. Saya pesennya itu di Solo ataupun di Karanganyar ya. Dengan harga ya lumayan irit lah kalau buat kita yang pelajar memodifikasi yang tidak memerlukan uang banyak, itu sangat lumayan irit dibandingkan harus membeli B-Pro. Karena menurut saya bentuknya juga hampir sama dan kedudukannya juga hampir sama dan fungsinya juga hampir sama. Mungkin ada perbedaan karena saya belum pernah memakai arem B-Pro. Saya belum bisa memastikan bahwasanya arem Repro ini lebih baik daripada arem B-Pro ataupun arem B-Pro lebih baik dari arem Repro. Ini saya tidak tahu ataupun tidak berani mengatakan karena saya belum pernah memakai arem B-Pro. Memakainya arem Repro ya lumayan bagus lah. Kalau buat kenceng ataupun buat belok itu tidak oleng. Presisinya itu pembuatnya yang mengkopi dari arem B-Pro ini sangat mantul pokoknya. Tentunya aman lah buat boncengan karena ini besi ya. Besi yang sangat kuat ya, tentunya insya Allah kalau perjalanan jauh aman, kalau boncengan juga aman. Terus yang kedua, saya memakai ini FPR. Kegunaan FPR itu buat apa sih? Banyak teman-teman semua yang bilang, apa sih mas, buat apa mas itu pasang FPR juga? Buat apa FPR itu, fungsinya apa? Di motor karbu bisa dipasang FPR? Tidak. Di injeksi bisa dipasang FPR juga? Bisa. Tidak. Itu banyak teman-teman yang bilang seperti itu. Bahwasanya kalau memasang FPR ini, yang saya ketahui hanya untuk motor-motor injeksi. Tapi kalau di balap-balap itu sih saya pernah lihat di pembalap-balap resmi ya, itu memakai banyak FPR. Tetapi kalau di karbu saya belum bisa memastikan bahwasanya ini fungsi atau tidak. Tetapi kalau di injeksi itu sangat berfungsi karena selang FPR ini atau full pressure regulator ini berfungsi untuk
menekan ataupun tekanan bensin full pump itu ke injeksi itu nyemprotnya itu sangat berfungsi. Ini bisa mengukur tekanan bensin. Jadi kalau di motor injeksi ini sangat berfungsi ya, baik di motor Matic maupun motor Yamaha Vision ini. Tentunya yang motor-motor injeksi ya. Itu kegunaannya teman-teman. Dan apa ya? Untuk warna, untuk spek seperti ini tentunya tadi sudah saya bahas bahwasanya kalau bepergian jarak jauh itu aman-aman saja. Tetapi kalau lewat jalur yang rawan razia ataupun banyak polisi itu tentunya tidak aman. Karena saya sudah berpengalaman, sudah beberapa kali ditilang memakai motor ini di Jogja tentunya ya. Padahal saya tidak melanggar apapun, tidak melanggar lampu merah, intinya tidak melanggar di jalan. Saya cuma lewat depan kantor pos saja sudah dikejar. Apalagi kalau melanggar itu loh. Oke teman-teman. Terus lanjut ke pembahasan pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang sudah tanya di komentar, terima kasih. Karena saya insya Allah akan menjawab di sini ya, di video ini. Pertanyaan teman-teman semua tentang memodifikasi motor Vision ini trondol ataupun memindah kabel-kabel yang tadinya di depan ataupun di headlamp depan lampu. Kabel-kabel injeksi itu rata-rata banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin merubah kedudukannya, yang tadinya di headlamp lampu dipindah ke tangki, tentunya ada perubahan baik dari segi saklarnya maupun dari segi jalur-jalurnya. Ada teman-teman yang tanya di komentar bahwasanya motor saya kok tak bikin trondol itu nggak bunyi, gimana mas? Apa penyebabnya mas gitu? Saya akan jawab di sini bahwasanya kalau motor injeksi ini atau motor Vision khususnya dibikin trondol seperti ini, tentunya itu ada jalur-jalur yang dari holder. Apakah teman-teman semua itu yang memodifikasi motor trondol ini holdernya dipasang atau tidak? Itu bisa berkomentar di bawah. Kalau dipasang itu insya Allah motornya akan tetap bunyi. Tetapi kalau dicopot dan jalurnya sudah beda, itu tidak berbunyi ataupun tidak ingin nyala motornya karena jalurnya ada yang terputus. Itu teman-teman. Terus apakah aman atau tidak memodifikasi motor trondol seperti ini untuk harian ataupun berpergian jarak jauh ataupun hanya motor-motor kontes ataupun ya motor-motor harian lah, itu aman atau tidak? Tentunya sangat aman. Saya sudah membuktikan beberapa minggu ini bahwasanya kalau memodifikasi motor seperti ini alhamdulillah aman, tidak ada kendala. Hanya saja sedikit nyendat-nyendat ya, karena kelistrikannya itu mungkin ada yang sedikit terkena air ataupun konslet sedikit ya, itu maklum saja. Tetapi kalau ingin memodifikasi motor trondol ini, kita harus paham jalur-jalurnya. Kalau kita tidak paham ya tentunya akan fatal. Semisal ada konslet dikit, jalurnya itu ke ECU, ke kiprok ataupun intinya ke ECU, kiprok dan lain sebagainya. Jalurnya ke situ kalau injeksi. Makanya itu teman-teman semua kalau ingin memodifikasi trondol seperti ini harus memahami ataupun paham arah jalur-jalur kabelnya agar nanti motornya bisa hidup dan nyala seperti pemula, tidak ngadat-ngadat ataupun tidak nyendat-nyendat lah kalau dibawa berkendara. Baik, mungkin hanya itu saja teman-teman ya video kali ini. Apabila bagi teman-teman semua yang ingin ditanyakan bisa berkomentar di bawah, dan bagi teman-teman semua yang ingin memodifikasi seperti ini alangkah baiknya ada teman yang mendampinginya agar tahu jalur-jalur kabelnya ataupun mengasih masukan-masukan yang sangat berguna bagi diri teman-teman maupun diri orang lain itu. Karena sejatinya orang berbicara, orang mengkritik, orang mengasih nilai itu demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan orang lain. Karena motivasi diri itu dibangkitkan dari omongan ataupun kritikan-kritikan orang lain. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang sudah memodifikasi motornya tetapi banyak kritikan-kritikan ataupun saran-saran dari orang lain, itu tentunya teman-teman semua harus membangkitkan semangatnya untuk memodifikasi lagi. Karena saran ataupun kritikan orang lain bisa membangkitkan kita menjadi bisa. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu tentunya teman-teman. Karena ya itu tadi semangat kita bisa
naiklah karena adanya kritikan. Tetapi kalau mental kita down, ya kita akan berhenti di situ saja, tidak akan naik gitu teman-teman. Jadi tetaplah bersemangat untuk memodifikasi, tetap semangat untuk berkarya, karena berkarya itu mengolah atau mengasah emosi kita menjadi lebih baik lagi, menjadi kreativitas yang lebih baik. Oke teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Messing with my head again. You had your heart set